kali ini super spesial yang ditunggu-tunggu. Aku sempet kan sharing ke kalian, aku sempet posting di Instagram mengenai lifestyle atau pola makan, gimana menjaga berat badan tetap ideal dan sebagainya. Terus banyak banget di kolom komen yang udah nitip pertanyaan, dan semua pertanyaan aku rangkum ya. Nah, kalau aku jawab sendiri kan kayaknya rasanya kurang lengkap gitu ya. Jadi hari ini ada tamu super spesial ya. Beliau yang selama ini membantu saya untuk membantu pola makan dan juga menjaga berat badan tetap ideal sampai hari ini. Nah, langsung aja supaya nggak penasaran nih, langsung aja ya. Kira-kira siapa yang aku undang, yaitu Dr. Samuel Untoro. Halo dokter. Halo Sandy, halo. Akhirnya semuanya. ya dok ya, Ya. bisa juga kesampaian untuk ngobrol-ngobrol bareng Dr. Samuel ya. Karena sebenarnya udah lama ya dok ya di Ya. lobby untuk bisa ngobrol-ngobrol kayak Ya, gini. sebelum pandemi rasanya. Sebelum pandemi, bener. Bahkan dari sebelum hamil ya dok saya. Iya. Ya. Benar Dan sekali. Dr. Samuel ini sebenarnya udah dokter tapi rasa public figure karena kayaknya udah sering banget sebenarnya diundang di TV-TV ya dok. Jadi udah nggak deg-degan gitu dokter kayaknya ya dok ya. Ketemu kamu deg-degan? Oke. Kenapa dok deg-degan? Nggak tahu. Oh gitu, karena pertanyaannya bakal banyak kayaknya dok ya. Ya. Jadi dok, selama ini kan aku banyak konsultasi sama dokter ya. Dari mungkin sedikit cerita ya, pertemuan aku sama dokter ini pastinya aku dari kolega dok ya, waktu dari teman. Terus akhirnya aku coba konsultasi karena ada momen memang sebenarnya nggak ada masalah dengan berat badan waktu aku datang guys, tapi aku mulai mau program kehamilan saat itu. Dan waktu itu pengen sebelum masuk ke kehamilan, sebelum memang hamil, aku pengen berat badan itu lebih stabil lagi, diturunkan supaya saat itu pemikiran aku supaya pada saat aku hamil nanti setelah melahirkan itu nggak melonjak tinggi. Jadi mengubah pola makan aja sih nih dok. Nah, banyak banget yang tanya kok bisa saat kehamilan berat badan naiknya nggak terlalu drastis, dan saat turun juga cepet, dan saat menyusui juga berat badan tuh naiknya tuh nggak drastis juga. Nah dok, sebenarnya simpel banget nih dok pertanyaannya. Kira-kira bisa nggak sih dok setiap wanita itu memiliki kesempatan untuk pada saat mau memasuki kehamilan sampai melahirkan itu berat badan itu tetap ideal, atau dalam kata tanda kutip tetap stabil gitu loh dok? Kenaikan pasti ada ya dok ya, cuma maksudnya nggak sampai overweight sampai menyusahkan diri kita juga gitu dok. Memungkinkan nggak dok? Sangat memungkinkan. Oke. Tapi memang wanita kalau mau hamil itu ada beberapa batasan. Jadi gini, kalau berat badan Anda obes, kegemukan, pada waktu sebelum hamil, waktu masa kehamilan hanya boleh naik berat badan 6-10 kilo. 6 sampai 10 10 kilo. Dan harus naik paling tidak 6 kilo ya. Oke. Kalau ideal itu naiknya berat badan minimal 10 maksimal 15 kilo. Waktu itu kalau nggak salah 12 kilo dok. Ya, 12. karena kamu ideal Oke. waktu kamu hamil, start hamil. Jadi kamu memang diharuskan naik 10 sampai 15 kilo. Dok, kan banyak nih mereka tuh berpikir bahwa oh pada saat hamil ya udah makan sebanyak-banyaknya nggak masalah, yang penting nanti setelah melahirkan baru fokus ke bodinya gitu, Ya. baru menurunkan gitu. Itu Itu menurut kesalahan. Oke. Jadi dalam pengaturan makan wanita hamil kita juga harus menjaga. Jangan makan yang kebanyakan gula, karbohidrat sederhana, tepung, itu harus dihindari. Kemudian terlalu banyak kandungan lemak, daging yang berlemak, makan ayam dengan kulitnya, terus makanannya banyak digoreng, itu sangat beresiko di kemudian hari. Nanti setelah dia melahirkan, itu berat badan dia akan naik. Jadi sangat mungkin Anda hamil, setelah melahirkan, Anda akan segera langsing lagi. Kenapa?
Karena naiknya berat badan juga nggak boleh berlebihan, ada batasannya. Jadi mindset yang bilang kalau hamil, pada saat hamil, udah mumpung hamil buat 2 orang, makannya buat baby sama ibunya makan apa aja deh, sikat semua Nah, gitu dok. itu yang keliru. Makannya pun waktu hamil, kebutuhan wanita hamil memang lebih tinggi dibanding Betul. wanita yang Tidak hamil. tidak hamil. Ya. Kebutuhannya kira-kira itu 1 hari harus dilebihkan 300 kalori kira-kira. Kira-kira. Nah, 300 kalori itu kan ada komposisi makanan, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur, buah, ini vitamin dan mineral dan serat. Nah, komposisi ini yang harus kita atur. Memang saya kalau nangani wanita hamil itu harus menambahkan kalori sekitar 300 kalori. Tapi penambahannya itu jangan nasi sejumlah, makan ayam goreng, makan ikan goreng, Bukan ice cream atau bukan misalkan, es krim, terus makan cake, minum lagi teh yang manis, minum kopi yang manis, itu kesalahannya. gorengan gitu. Iya, Jadi apa dok? 300 kalorinya itu dalam bentuk apa dok? dalam bentuk karbohidrat, karbohidratnya yang kompleks. Karbohidrat itu bisa nasi, tapi nasinya dipilih yang berserat. Nasi yang kompleks, yang kenaikan kadar gula darahnya pelan-pelan. Apa? Nasi merah, nasi hitam. Nah, pokoknya nasinya harus berserat. Karena memang saat hamil karbohidrat itu sangat penting, ya dok. Penting. Karena tenaga juga Jadi ya. bukan hamil itu terus Anda diet supaya nanti nggak naik berlebihan. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada makhluk hidup di dalam tubuhnya yang perlu makan. Bukan hanya Anda wanita yang makan, tapi si embrionya, babynya di dalam itu perlu makan. Jangan lupa wanita hamil itu harus banyak makan sayur dan buah. Kenapa? Karena punya kecenderungan wanita itu mengalami kesulitan buang air besar. Oh, oke. Kalau Anda asupan si sayur dan buahnya cukup banyak dan minum Anda harus cukup, buang air besar lancar, no problem. Jangan lupa habis melahirkan, para ibu-ibu itu harus olahraga. Jadi sebenarnya yang bisa aku rangkum adalah orang hamil itu tetap harus makan sudah Ya, pasti ya dok. pasti. Tapi apa yang dimakan itu yang menjadikan Ya. berat badan kita itu tetap stabil Betul atau sekali. enggak. Jadi sama-sama makan, tapi yang satu makannya adalah gizinya lebih bergizi ya, sesuai yang Ya. saran dokter tadi. Uh-uh. Mungkin dari nasi diganti nasi merah, Ya. berbanyak sayur-sayuran. Ya. Terus Protein harus masuk tetap harus daging, Iya. ayam, tapi mungkin ayamnya ayam tanpa kulit, tidak digoreng. bisa direbus ayamnya. Macam-macam, nggak usah Iya. digoreng, Sandy. Bisa dibakar, dipepes, di steam, di sup, di grill, silakan. Jadi sebenarnya pemilihan makanan dan cara proses makanan Yes. itu ya dok ya. Betul sekali. Jadi sama-sama kenyang, tapi apa yang dimakan itu justru lebih berkualitas, lebih bergizi untuk si anak. Bonusnya adalah si berat badan ibu tetap stabil, Ya. ya dok ya, betul ya Betul. dok ya. Betul Kurang lebih sekali. seperti itu ya. Ya. Kalau perempuan nih dok, kehamilan tuh ya pengennya tuh makannya suka aneh-aneh dok. Makannya makan mie goreng lah, terus makanannya tuh suka yang berminyak-minyak. Itu kayak gimana dok? Maksudnya boleh nggak sih sekali-sekali misalkan, atau kalau bisa tidak sama sekali dok? Boleh, sekali-sekali boleh. Boleh. Kenapa? Karena tubuh kita kalau masuk zat-zat yang berbahaya, dalam arti maksudnya bukan keracun, Iya. tapi sesuatu yang bisa menumpuk lemak. Kalau hanya sekali-sekali, silakan. Tubuh punya kemampuan Betul. untuk memetabolisme zat-zat gizi yang masuk, termasuk si minyak goreng. Dan gorengan Tapi itu. ya jangan tiap hari dong. Betul. Jadi mungkin tahu diri lah ya dok ya. Yes. Misalkan seminggu sekali Ya. bolehlah kita makan cake ya dok, Ya. yang manis-manis gitu. Jangan setiap hari pagi siang malam kita makannya manis terus. Itu Nggak yang boleh. menjadi masalah ya dok. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya ya dok. Dok, ada lagi, kalau misalkan memasuki kehamilan memang kondisi berat badan si calon ibu ini memang sudah overweight, itu disarankan sebenarnya dok diturunkan dulu
atau udah nggak apa-apa bablas aja, hamil aja gitu? Itu gimana dok? Kalau datang sebelum hamil Sebelum ke saya, hamil dok misal? saya pasti akan menurunkan berat badan. Kenapa? Oke. Karena orang yang kegemukan itu punya kecenderungan menderita yang namanya PCOS. PCOS itu Polycystic Ovary Syndrome. Dan itu sel telur Anda nggak pernah matang, yang dikeluarkan dari induk telur nggak pernah matang untuk siap dibuahi oleh sperma. Jadi biasanya orang obes itu sulit hamilnya. Tapi kalau dia Sudah obes, hamil, ya saya atur makannya. Tapi pengaturan makannya yang kembali seperti tadi. Selama kehamilan naik berat badannya hanya 6-10 kilo. Jangan udah obes naik berat badan 20 kilo, 15 kilo. Itu kelebihan. Berarti siapapun kalian yang mungkin kondisinya sadar diri nih, aku lagi overweight dan belum hamil ya dok ya, ada baiknya jangan program hamil dulu, tapi justru ubah pola hidup dulu nggak sih dok? Pola makannya, supaya lebih healthy, lebih sehat. Begitu turun, baru mulai program kehamilan. Betul. Bener nggak dok? Betul. Gitu ya? Dan kalau yang ingin program kehamilan, bukan hanya istri yang harus diturunkan berat badannya. Gitu. Ternyata laki-laki yang obes, terutama yang sangat berlebihan, spermanya kualitasnya tidak baik. Sperma itu penting. Sperma itu kan dilihat dari aspek jumlah, bentuk spermanya, sama pergerakannya. Kenapa pergerakan? Pergerakan itu kan spermanya disemprotkan itu di mulut rahim. Iya. Dia harus bisa bergerak naik ke atas, ke saluran, ke induk telur. Di situ dia ketemu sel telur. Nah, kalau kualitas spermanya, pergerakannya lambat, bagaimana dia bisa naik ke atas? Jadi, yang pria juga pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan, kalau Anda ingin istri Anda hamil, jangan kegemukan juga. Oke, selama ini kan kita fokusnya ke perempuannya aja ya dok? Iya, nggak bisa. Dua-duanya harus ditangani agar kualitasnya si wanita telurnya, si pria spermanya itu bagus, sehat. Jadi dia mudah ketemu. Pada waktu ketemu dia terjadilah pembuahan. Itu. Dok, kalau yang misalkan yang berat badannya nih udah dikatakan ideal ya dok ya untuk memasuki kehamilan tuh berapa sih dok? Yang supaya tujuannya, goalnya adalah sehat semua. Sehat, pastinya baiknya sehat. Yang kedua juga ibunya juga tidak sampai overweight. Dok. Yang ideal itu sesuai dengan yang namanya indeks massa tubuh. Itu dihitung berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badan dalam meter di kuadrat. Yang ideal antara 18,5 sampai 22,9. Buat nginget gampangnya sampai 23. Nah, dari hitungan itu kita lihat masuk di kategori apa dia. Lebih gak dari 23? Yang ideal 18,5 sampai 23. Nah, itu namanya berat badan ideal sehat. Nah, ideal penampilan dan ideal sehat tuh apa dok? Beda. Ideal sehat itu IMT-nya cukup 18,5 sampai 22,9. Ya, itu nggak tanpa melihat komposisi lemak berapa, ototnya berapa. Pokoknya ideal aja dengan berat badan dan tingginya udah gitu ya dok ya. Tapi kalau yang ideal penampilan estetika itu estetik itu harus komposisi tubuhnya yang tadi dihitung berat badan per tinggi badan dalam meter di kuadrat sudah bagus, sudah ideal. Komposisi tubuh di dalam tubuhnya harus diketahui juga. Komposisinya lemaknya nggak boleh berlebihan. Yang cukup besar itu ototnya. Jadi harus kencang badannya. Mungkin bisa dikatakan sebagai public figure ya saya dok ya. Public figure atau mungkin yang bekerja di dunia modeling ya. Itu lain lagi. Beda lagi dok. Lain lagi. Modeling beda lagi ya dok ya. Itu cenderung dia ke arah 18,5, cenderung ke rendah. Bahkan beberapa orang itu membutuhkan dia kurang dari 18,5.
tetapi harus diatur makannya cukup, komposisi yang tadi saya bilang, ototnya juga cukup. Jangan Anda kurang dari 18,5 IMT-nya, indeks massa tubuhnya, tetapi ototnya kecil. Oh, itu yang berbahaya. Itu nggak sehat. Ya. Jadi bukan berarti nggak makan ya dok ya? Bukan nggak makan dan makannya terlalu ekstrim, Betul. mengurangi jumlah makanannya. Nggak begitu. Nggak begitu ya. Harus butuh waktu untuk mendapatkan tubuh yang ideal penampilan itu, Betul. tetapi tetap sehat. Dok, next dok. Kan Apa? tadi seperti dokter bilang, berarti baiknya kalau sekali lagi aku bilang kalau yang memang merasa sudah overweight ya pastinya konsultasi dulu. Ya. Baiknya turunkan dulu. Tapi kalau memang sudah terlanjur hamil ya sudah. Silakan. Aku juga pernah ngeliat case pada saat saya ke rumah sakit waktu lagi hamil ya dok. Kebetulan pasien yang di sebelah saya itu benar-benar sampai jalannya itu susah. Karena itu benar-benar kakinya bengkak dan sakit banget, dan aku ngerasa kayak kasihan banget gitu dok. Maksudnya beraktivitas jadi susah gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya dok ya. Ya, jadi harus diingat. Jangan sampai Anda kegemukan, Anda hamil. Orang kegemukan kan zat-zat yang merusak pembuluh darah itu udah mulai keluar dari sel lemak yang besar-besar. Ditambah dia hamil, pembuluh darahnya sudah mulai rusak dari awalnya. Ujung-ujungnya apa? Pada kehamilan bisa menderita hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, ini yang disebut ke arah eklamsia, penyakit pada wanita hamil yang sangat berbahaya. Jangan sampai Anda mengalami seperti itu. Tapi banyak juga nih dok cerita-cerita yang aduh sebelum hamil berat badan saya tuh kecil, kurus, kecil, tapi begitu hamil saya naiknya tuh drastis, misalkan naik sampai 20 kg, terus sudah gitu nggak bisa turun. Nah itu gimana? Kok bisa dok? Padahal kan berat badannya juga ideal gitu dok. Lo bisa dong. Itu Jadi kenapa dok? kalau Anda sebenarnya kebutuhan tubuhnya itu hanya 2000 kalori, terus Anda makannya menggila, Anda makan kalau dihitung di total satu hari itu bisa 2500 sampai 3000 kalori. Kelebihan kalori yang kebutuhan buat dia waktu dia hamil, kebutuhan janinnya dan tubuhnya dilampaui terus, dilewatin terus, ya akhirnya numpuk jadi lemak. Jadi tidak menjamin ya, maksudnya kayak saya nih misalkan udah kecil, udah kurus, terus tiba-tiba hamil, walaupun tetap nggak dijaga makan, tetap bisa kacau juga ya dok ya? Tetap diatur, itu yang penting. Apa yang dimakan itu ya? Iya, dok, ya? supaya nanti anaknya keluar melahirkan, anaknya berat badannya cukup, ibunya tidak berlebihan berat badannya, dalam waktu 1-2 bulan berat badannya bisa turun lagi, mengarah ke yang ideal lagi gitu. Dok, next nih dok. Nah biasanya nih dok, setelah melahirkan tiba-tiba dok makan semua nggak dijaga lagi, semua tuh terutama yang pengen menyusui tuh yang manis-manis dok, naik tiba-tiba, lagi boom, 57 dok. Iya. Padahal sebenarnya waktu 52 kualitas ASI juga keluarnya bagus, 57 juga bagus juga sih dok, cuma bedanya maunya lebih cabi gitu dok. Nah pada saat kita habis melahirkan, pada saat udah stabil, tiba-tiba menyusui itu jadi drastis banget. Yang salah tuh dari apanya dok? Jadi begini Sandy, pada waktu Anda menyusui itu kan ada cairan keluar. Cairan itu ada protein, ada lemak, betul, ada karbohidrat. Jadi ada yang keluar. Tubuh Anda sebenarnya jadi merasa kekurangan. Pada saat merasa kekurangan, Anda makan. Kepengen makan kan? Iya. Nah, kepengen makan, kebetulan lockdown. Anda tinggal telepon, pesan, pakai jari, gitu ya, dok, ya, online ya. datang makanan semua. Iya. Akhirnya kebiasaan dulunya, kebiasaan Iya. pola hidup yang salah itu kembali. Tapi kan katanya banyak yang bilang kan, aduh kalau lagi menyusui makan mah apa aja, nggak boleh pilih-pilih, pokoknya semuanya sikat gitu dong katanya. Jadi gini, tadi kan waktu hamil makan harus lebih banyak 300 kalori dari kebiasaan. Betul. Setelah Anda melahirkan menyusui,
itu makannya harus lebih banyak lagi, antara 400 sampai 500 kalori dari kebiasaan makan Anda. Berarti kan lebih banyak. Tetapi kalorinya dipilih dari bahan makanan yang tidak akan menyebabkan penimbunan di tubuh Anda. Satu, supaya nggak terjadi penimbunan, pilihan makanannya harus dipilih. Memang harus kalorinya tinggi, ya. Kemudian yang masuk dengan kalori yang tinggi itu harus dibuang dong. Dibuangnya apa? Dari ASI-nya buat anak itu bagus. Anda harus sudah mulai olahraga. Jadi terjadilah pembakaran. Ingat ya, gampangnya itu kayak timbangan. Orang kalau makannya banyak, timbangannya beratnya gini. Ini energi yang dibakar, olahraga. Dia akan seperti ini. Tapi begitu Anda olahraga lagi, ini akan begini lagi. Begini seimbang, Anda tidak akan naik berat badan. Jadi kalau habis melahirkan yang sedang menyusui, katanya jangan olahraga, nanti ASI-nya terganggu. Salah. Itu enggak ya dok? Tetap olahraga, tapi makannya harus diatur. Berarti apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu sebenarnya pemilihan makanan, ya, yang menjadikan hasil dari berat badan kita itu. Kalorinya tetap terjaga, tetap tinggi, tetap makan, tetapi yang dihasilkan si ibu bukan lemak yang menimbun, tapi justru benar-benar gizinya itu diserap oleh si anak gitu ya dok ya. Itu dia. Seperti tadi dokter semua dikasih bocoran sedikit ya dok ya waktu kita konsultasi, karena banyak banget. Ya udah kalau gitu makan apa yang boleh kalau gitu dok. Nah tadi kalau kalian benar-benar dengerin, dokter Samuel udah jelasin kayak gorengan diganti rebus, steam ya dok ya. Perbanyak daging putih juga dok ya. Perbanyak daging putih itu seperti ikan, ayam. Perbanyak ikan. Ikan ya dok. Ikan, baik itu wanita hamil maupun wanita menyusui. Kenapa? Karena di ikan itu tinggi lemak yang namanya asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 itu terdiri dari EPA-DHA. DHA ini sangat penting buat perkembangan otak si anak. Tapi dok, ada loh komen yang bilang kayak, ih kok makannya rebus-rebus steam, anak itu tuh butuh lemak yang banyak. Itu gimana dok? Ada lagi yang ngomong kayak gitu? Kan saya bilang, lemak yang banyak itu harus lemak yang baik. Lemak baik itu adanya di mana? Di ikan laut dalam. Jadi bukan digoreng-goreng, bukan begitu ya dok ya? Kalau digoreng itu namanya memasukkan asam lemak trans. Trans itu asam lemak jahat. Nah pertanyaannya kan lemak sehat itu apa? Simpelnya biar semua orang tahu, mudah dicerna, ikan. Jadi kalau makan ikan, contoh ikan bandeng, itu di bawah insangnya lemaknya banyak. Itu dimakan, jangan dibuang. Karena itu mengandung asam lemak omega 3 ya. Kemudian lemak yang sehat apalagi? Omega 9. Omega 9 adanya di mana? Canola, olive oil, kacang-kacangan. Tapi kacangnya jangan digoreng dong. Diapain dong? Kacang rebus, kacang disangrai. Nah itu yang bagus. Kemudian asam lemak omega 6. Omega 6 dari apa? Kedelai. Ya, minyak kedelai itu bagus, tapi minyak-minyak yang bagus ini jangan dipanaskan, artinya jangan buat menggoreng. Kalau nggak sama juga bohong ya dok. Jadi benar-benar hanya untuk seperti kalau dokter bilang oseng-oseng aja gitu ya dok ya, sedikit-sedikit. Gitu ya, harusnya juga sebenarnya tuh minyak nggak boleh dioseng-oseng, nggak boleh kena panas. Jadi harus diapain? Setelah diangkat, sayurannya baru dressing. Dressing aja. Karena kalau dipanaskan, namanya minyak-minyak yang sehat itu akan rusak. Menjadi asam lemak trans juga, asam lemak yang jahat juga. Sudah paham guys? Susah kan? Tapi sebenarnya bisa ya dok ya. Semuanya tidak ada kata susah. Selama Anda punya niat mau sehat, anak Anda juga sehat. Bonusnya berat badan. Betul, penampilan. Jadi jangan kejar penampilannya, tapi usahanya nggak mau ya dok ya. Iya, kejar sehatnya. Gitu, kejar sehatnya. Karena banyak juga sih kan dok, kalau orang hamil atau menyusui itu kadang surrounding juga dok ya.
surrounding orang-orang di sekitar kanan kiri, mungkin kayak keluarganya atau misalkan ibunya, mertuanya dan lain-lainnya tuh mungkin yang ayo makan makan. Nah itu kadang-kadang jadi akhirnya kita makan semuanya deh dok. Ya nggak boleh ya. Berarti harus mulai dikasih pengertian juga. Kasih pengertian bahwa makannya pun harus yang sehat, bukan arti makan sembarangan, semua disikat, bukan. Nanti Anda terkaget-kaget pada waktu berat badan Anda naik udah 10 kilo, kaget, waduh, kok baju sempit semua. Tapi dok, ada juga mindset yang kayak gini dok, ya udahlah kan udah melahirkan, udah menyusui, biarin aja bablas gitu dok. Gak bisa, yang mindset Anda saya harus sehat. Kenapa harus sehat? Karena anak saya ini masih sangat kecil, baby. Kita kan harus mempersiapkan si anak sampai menemani dia sampai benar-benar dia lulus sekolah, bisa cari nafkah sendiri. Itu kan butuh waktu paling nggak 22-23 tahun. Artinya, mindset Anda harus berpikiran, saya sebagai seorang ibu harus bisa menemani anak saya sampai dia benar-benar mentas. Karena yang namanya berat badan itu sangat penting ya dok. Jelas. Dimulai dengan berat badan itu semua kesehatan juga diukur dari ya, obesitas itu nenek moyangnya penyakit. Jadi obesitas itu bukan sekedar masalah penampilan aja ya dok ya. Karena kalau di kedokteran orang kena diabetes. Diabetes itu kita sebutnya ibu dari segala macam penyakit. Betul. Obesitas kalau saya bilang bukan cuma ibu, nenek. Kenapa? Nenek moyangnya ya dok ya. Karena yang obes itu bisa bisa menimbulkan di tubuhnya itu menjadi diabetes. Jadi diabetes itu anaknya si obesitas. Artinya obesitas itu nenek dari segala macam penyakit. Banyak ibu-ibu yang mau menyusui, yang sedang menyusui ya, tapi kadang ada guilty pressure, aduh kalau gue jaga makan atau atur makan nanti mempengaruhi ASI lagi, nanti ASInya jadi jelek, kalau jelek nanti berat badan anaknya stuck, terus anaknya jadi nggak gemuk, gimana dok? Iya, jadi makan itu harus diatur. Kalau sembarangan ASInya banyak, tapi kualitas ASInya juga jadi kurang bagus. Karena kalau aku lihat nih mindset kita tuh seperti kalau ibunya gemuk besar itu ASInya pasti akan lebih bagus, terus anaknya juga jadi lebih gemuk dan lebih sehat gitu dok. Itu gimana dok? Gak tentu, jangan punya anggapan kalau ibunya gemuk ASInya jadi banyak, belum tentu juga. Jadi tetap harus dijaga, makanannya harus diatur yang sehat supaya kualitas ASInya bagus, si anak tumbuhnya, tumbuh kembangnya jadi bagus, si ibu badannya tidak tumbuh terus. Karena ibunya juga nantinya harus sehat, harus penampilannya menarik, ya kan? Betul. Kalau Anda makannya bebas terus, kelebihan terus, nggak ngejar, walaupun menyusui, berat badan bisa naik terus. Ada satu parameter cara untuk melihat ASI si ibu itu kualitasnya bagus apa enggak, gampang. Gimana habis dong? Menyusui, si anak masih rewel gak? Masih nangis-nangis gak? Masih seperti bayi yang kepengen makan, kelaparan. Itu menandakan dia sudah menyusui, waktunya sudah cukup lama, ya menyusuinya, tapi dia selesai menyusui masih rewel. Itu artinya kualitas ASInya nggak bagus. Tidak bagus. Salah. Tapi kalau pada saat kita menyusui anak jadi tenang, terus dia tidur pulas, itu artinya bagus masih, ASInya. Oh, saya bersyukur anak saya masih tidur dengan pulas, dokter. Saya bersyukur ya dok ya. Oke, pertanyaan terakhir dok ya. Dok, boleh nggak sih kita ngerasa guilty setelah melahirkan, menyusui, kita tuh pengen tetap menjaga pola makan kita, mengatur pola makan kita supaya berat badan kita tuh tetap stabil. Itu egois nggak sih dok sebagai seorang ibu? Nggak egois, justru itu yang benar. Oh gitu. Anda harus mengatur, tapi ingat. Soalnya saya sering dibilang egois dong. Enggak, jadi gitu. gini, harus ingat. Katanya, ih kok ibunya kurus sih? Itu
pasti karena ibunya nggak suka makan. Gitu dok, padahal saya udah kenyang loh dok. Salah. Padahal saya udah dikasih makan sama dokter yang bagus-bagus tuh saya ngerasa kenyang. Anda harus atur Gitu. makannya. Kalau bicara atur makan, untuk kondisi apapun ingat 4J. Apa tuh dok? Jumlah, Jumlah, jadwal, jadwal, jenis, jenis, dan jurus masak. jurus masak. Masaknya jangan digoreng. Oke. Itu harus diingat. Berarti tidak egois untuk seorang ibu Enggak atau egois. seorang wanita yang sedang hamil ataupun yang menyusui ingin tetap sehat, tetapi tetap berat badan terjaga. Jangan dinyinyir jadi ya dok ya. Nggak Jangan. boleh ya dok ya. Karena kalau Anda bisa ngatur kualitas Iya. ASINya bagus, anaknya juga tumbuh kembangnya Iya. sempurna. Dok, aku tuh suka banget kan minum minuman, salah satunya tuh kolagen. Nah, boleh nggak sih dok minum kolagen untuk hari-hari? Minum kolagen sehari-hari, silakan. Silakan. Jadi apa sih kolagen itu? Sebenarnya kolagen itu kumpulan dari asam amino. Oke. Nah, asam amino itu apa? Membentuk ikatan yang namanya protein. Oke. Jadi nanti kalau Anda minum kolagen, dia akan diolah dulu di hati Anda. Oke. Habis itu akan disebar ke seluruh bagian tubuh Anda. Kolagen itu memang penting, terutama buat siapa? Buat kulit muka. Oh, jadi Ya. awet muda dok. Nah, itu dia. Kemudian Sepertinya kolagen, dokter tuh minum kolagen ya, makanya juga dokter awet muda. Sayangnya lagi pakai masker nggak kelihatan ya dok ya. Kalau untuk orang hamil gimana dok? nggak apa-apa, Nggak apa-apa, karena tapi aku juga minum sih. tetap perhitungannya semua untuk hamil itu seperti tadi, tambahkan 300 kalori. Ada hitung-hitungannya. Proteinnya berapa gram itu kita tentukan, lemaknya berapa kita tentukan. Keuntungan dari atau kelebihan dari orang hamil yang minum kolagen tuh untuk apa aja sih dok biasanya? Kebutuhan proteinnya paling tidak dia akan tercukupi. Oke, jadi baik untuk proteinnya juga. Iya, Dok, kolagen itu kan biasanya dalam bentuk cair. Ya betul. Kalau bentuk cair itu proteinnya lebih mudah diserap Protein lebih mudah diserap. karena nggak perlu Oke. dicerna, Betul. ya. Lain dengan Anda makan ikan sumber protein, tapi harus dicerna dulu di lambung, kemudian masuk ke usus 12 jari, dicerna lagi, tapi pencernaan secara enzimatik baru diserap. Sementara kalau Anda minum kolagen, nggak perlu pencernaan mekanik di lambung. Dia akan turun ke usus 12 jari, akan siap untuk diserap. Berarti nggak ada masalah ya dok ya. Dan Silakan. itu sebagai pelengkap juga ya dok Ya. ya. Jadi kolagen tuh kelebihan langsung diserap. Ya, Dan bonusnya adalah awet muda ya dok ya. iya, So- semua orang pengen awet muda. Semua orang pengen, tapi harus ada usaha ya dok Ya. ya. Kalau untuk ciri-ciri kolagen yang maksudnya baik untuk dikonsumsi itu apa aja dok? Selain harus BP POM ya dok ya. Selain itu apa dok? Cirinya Iya. itu benar produknya jujur mengandung kumpulan dari asam amino. Oke. Asam amino itu nanti akan membentuk sumber protein untuk seluruh sel tubuh Anda. Oke. Terima kasih dokter untuk jawab pertanyaan kita semua dengan sabar, dengan sangat-sangat jelas dan detail ya dok. Ya dokter praktek gimana dok? Saya Ceritain dong. praktek di MRCCC, Oke. Siloam Hospital, Iya. Semanggi. Oke. Ya, nanti- Tapi kalau janjian sama dokter ya, kalian harus sabar ya, itu 2 bulan sebelumnya. Kadang-kadang abis lebaran. Dok, aku minta Instagram dokter tuh apa sih, kan kali aja kan banyak banget nih di sini yang pengen konsultasi secara detail sama dokter ya. Nanya-nanya nih dok ya, kira-kira menu-menu makanan yang baik, tapi ngomongnya secara personal karena kan setiap orang kebutuhannya beda-beda. Beda. Bener nggak dok? Benar. Ya. Nah, itu follow Instagramnya dokter apa dok Instagramnya dok? dr.sam_utoro. Oke, ada di sini guys, ada di sini. Thank you so much dokter. Sama-sama Sandy. Mudah-mudahan berguna bagi Pasti masyarakat dong. semua. Pasti dong. Ya. Terima kasih guys sudah nonton YouTube channel aku bareng dokter Salma Untoro. Mungkin kita akan next ngebahas topik yang lain ya dok ya. Ya, silakan. So jangan lupa subscribe. Bye.